Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi ila yaumidin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayati ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pujian dan syukur adalah hak Allah jalla jalaluh. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu. Dialah zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan kelak akan mewafatkan kita. Manifestasi syukur tertinggi itu jelas terletak pada kerelaan hati yang tak terbelah bagi untuk istiqomah memperakui Allah sebagai satu-satunya zat yang layak disembah, layak ditaati hingga akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali sebagai seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muazin mengumandangkan azan hayya 'alas shalah, maka kita lafazkan la haula wala quwata illa billah sebagai bukti betapa lemahnya kita. Hanya sekedar pemenuhan panggilan salat pun tidak terlepas berkat nikmat dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai seorang muslim, setiap hari kita diwajibkan oleh agama kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Namun tanpa sadar, kebanyakan daripada kita itu menganggap bahwa kewajiban mulia tersebut sekedar rutinitas biasa yang hanya membebani saja. Banyak yang menjalankan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau diibaratkan seperti anak sekolah atau karyawan perusahaan yang sekedar absen semata, tanpa mengetahui pentingnya sholat, tanpa mengetahui fungsi dan hikmah ibadah sholat. Karenanya, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mencoba menyelami kenapa sholat itu begitu penting, apa fungsi dan hikmah ibadah sholat yang kita kerjakan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, di antara kenapa sholat itu begitu penting, yaitu karena sholat adalah merupakan ibadah yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawabannya dari manusia pada hari kiamat kelak. Bukan hanya itu, ibadah sholat kita juga menjadikan cermin dari keseluruhan rangkaian amal ibadah kita selama di dunia. Hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awala ma yuhasabu bihil abdul yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in faqad fasadat faqad khaba wa khasira.
yang artinya sesungguhnya amal ibadah seseorang yang paling pertama kali akan dihisab itu adalah sholatnya. Jika sholatnya dinilai baik, maka bahagia dan tenanglah ia. Namun sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka rugi dan sengsaralah ia. Ibadah sholat juga menjadikan bukti sekaligus identitas sejati keislaman kita. Karenanya sholat itu menjadi garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal kufri wal iman tarku sholah. Batas antara seseorang dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Jamaah Jumat rahimahumullah, dengan meyakini, dengan memahami urgensi ibadah sholat, diharapkan kita semua itu lebih merasakan keagungan ibadah mulia ini, lalu menjalankan dengan penuh keikhlasan, menjalankan penuh dengan kemasrahan. Ibadah sholat juga mempunyai fungsi. Ibadah sholat juga mempunyai hikmah bagi kehidupan kita secara pribadi ataupun masyarakat. Secara pribadi, ibadah sholat itu akan menghasilkan hikmah kepada mereka yang mengerjakannya. Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, sholat itu akan mengendalikan diri dari kemaksiatan. Orang yang mendirikan sholat dengan baik akan merasakan kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak rela menodai kedekatannya itu dengan perbuatan maksiat. Inilah buah dari ibadah sholat yang mulia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, sholat itu menjadi pembersih dari segala dosa. Tidak ada manusia yang maksum, terjaga dari dosa selain para nabi dan rasul. Maka salah satu hikmah sholat itu adalah menjadi pembersih, penggugur dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sholat 5 waktu dengan sebuah sungai yang mengalir di depan pintu salah seorang, lalu ia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari semalam. Jamaah Jumat rahimahullah. Dan hikmah yang ketiga, ibadah sholat itu adalah menguatkan jiwa dalam menghadapi cobaan kehidupan. Kehidupan manusia itu bagaikan putaran roda. Ada kalanya senang, ada kalanya susah, gembira, ujian, cobaan datang silih berganti menguji keimanan, menguji ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim harus mempunyai jiwa yang kokoh untuk menghadapi beratnya ujian kehidupan. Ibadah sholat sejak awal menjadikan jiwa manusia itu tenang, menjadikan jiwa manusia itu khusyuk, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan matang. Kita diperintahkan untuk selalu menjadikan sholat sebagai pengokoh jiwa kita dalam setiap musibah yang melanda. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan sholat jiwa menjadi tenang, jiwa menjadi kokoh. Inilah rahasia mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat.
Di dalam kesempatan lain Rasul pun bersabda, dan ketenanganku dijadikan di dalam sholat. Semoga kita termasuk mereka yang mendapatkan buah dan hikmah ibadah sholat yang dikerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, selain memahami kenapa sholat itu begitu penting, apa itu hikmah sholat, sangat penting juga bagi kita untuk menjaga kehusuan ibadah sholat kita. Disebutkan di dalam kitab-kitab para alim ulama bahwa kehusuan itu adalah puncak kebaikan dari adab-adab sholat yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan sebagaimana kehusuan itu merupakan ciri keberuntungan seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholat-sholatnya. Karenanya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita untuk mengevaluasi kembali sholat-sholat kita yang dijalani selama ini. Apakah sudah mendapatkan kehusuan di dalam sholatnya, atau masih sering menjadikan sholat itu sebagai rutinitas biasa yang nyaris tidak berkesan apapun terhadap dirinya. Setiap kita tentu harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat dari hari ke hari, bukan hanya mengerjakan syarat dan rukunnya saja, akan tetapi berusaha mengerjakan kehusuan di dalam sholat agar lebih optimal dan pahala yang didapatkan. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa langkah agar senantiasa sholat kita itu lebih khusyuk. Ini dijelaskan di dalam kitab-kitab para alim ulama. Yang pertama, menyadari fungsi dan pentingnya sholat. Ia tidak lagi merasa sholat itu sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi sebagai sebuah kebutuhan yang berakibat baik bagi dirinya sendiri di dunia maupun akhirat. Kata para ulama, yang kedua adalah istidrol al-qalb, konsentrasi, yakni mengosongkan hati dari hal-hal yang mengganggu, yang mencampuri konsentrasi ketika sholat. Karena disyariatkan niat di awal sholat itu sebagai pintu awal menata hati dan menghadirkannya. Lalu yang ketiga, kata para alim ulama, adalah tafahuli makna kalam, mengetahui arti lafal. Dengan memahami makna bacaan yang kita lafalkan, maka akan membantu kehusuan di dalam sholat, karena kita menghayati sepenuhnya doa-doa yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah ta'zim lillah, penghormatan, pengagungan, yaitu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaliknya kekerdilan kita sebagai hambanya. Maka hal ini akan memunculkan ketakutan saat sedang menjalani sholat. Tidak ada kesombongan sedikit pun saat kita sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kelima adalah zikrul maut. Kita merasa bahwa sholat kita ini adalah yang terakhir yang akan kita kerjakan, di mana setelahnya malaikat maut menjemput ajal kita. Perasaan ini akan menumbuhkan suasana kebatinan yang luar biasa, membantu sholat kita jauh lebih khusyuk, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah mati dalam sholatmu, karena sesungguhnya jika orang mengingat mati dalam sholatnya, tentu ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti orang tidak yakin ia akan dapat melakukan sholat selainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahi fa inna amarakum bis salati wassalam ala rasulillahi faqal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa bi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah wa la maridan illa syafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya laka ridha wa la fiha salahan illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.